satu kapal tapi kaptennya banyak, itu kapal tidak akan berjalan kemana-mana, malah mungkin bisa ngebruk karang. Paling enggak yang biasanya pakai di depan Ridho cuek, kalau ada Bunda gue jadi mengurangi kan gitu. Bunda, ini kita jadi malu hati Bunda, tapi ini pasti terlahir dari suatu hati yang mengerti bahwa Bunda dulu pernah jadi anak, dan Bunda sekarang punya anak, dan Bunda sekarang sedang memberikan virus-virus kepedulian, kebajikan, hingga yang terlihat sekarang saya bersama para volunteer, sukarelawan, orang yang mau datang sini kanan jurang doang untuk berdoa orang lain, melihat surganya Slang. Tepuk tangan dulu semuanya. Bunda umur berapa ya Bunda sekarang ya Bunda? 70 tahun. Gimana komentar 70 tahun? Kelihatan? Boleh 70, boleh 17. Bunda punya anak 4. Bim adalah anak yang kedua. Kita tidak akan cerita yang 1, 3, dan 4 karena di sini sudah ada Mas Bim. Tepuk tangan buat Mas Bim. Bun, yang aku tanya ini waktu Bunda dalam kandungan Bim segera akan mau lahir, apa yang Bunda sudah rasakan? Karena di antara mereka ini Bun, ada juga yang sedang selain mual ya, ada yang lagi hamil. Maksudnya biar ini dibawa Bun, dibawa keberadaan anaknya itu kepada sesuatu yang baik-baik gitu loh Bun. Itu memang betul sekali. Karena anak saya juga lagi ngidam, yang paling kecil perempuan. Dia bilang gini, "Mah, katanya orang kalau berenang bagus, anaknya jadi pinter." Dia bilang gitu. Anak jadi pinter karena emaknya rajin. Kalau lagi hamil kamu kayak gini tidur-tiduran males, anaknya jadi bodoh. Saya bilang gitu. Jadi kita kalau lagi hamil nggak boleh nurutin kehamilan kita, umpamanya males, nek-nek, nggak mau keluar kamar, maunya tidur aja. Itu anaknya jadi males, jadi bodoh gitu. Siapa yang lagi hamil? Oh. Ada 3 ya. 3. Pilih saya ada 3. Coba angkat dong yang saya pilih. Nah, itu lagi. Nah, jadi gini, Bunda, saya bukan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya percaya Allah itu Maha Pemurah. Jadi walaupun mereka belum merasakan itu, saya udah bilang, kamu insya Allah bakal mengandung gitu. Jadi saya beri nama dia anaknya Adil masuk surga. Yang satu lagi selamat dunia akhirat. Yang ini berani karena benar. Nah, yang belum punya anak tapi yang belum punya pasangan minta nama juga, saya kasih nama kiamat sudah dekat. Jangan buat Edi. Beliau ini tahu bakatnya seperti main drum itu sejak kapan? TK itu Bim. Ya dia tuh udah bilang, "Mah, aku boleh nggak minta panci-panci yang nggak dipakai?" Buat apa? Kan dia belum ngerti buat apa. Dia mau pukul-pukul aja biar rame, katanya gitu. Ya udah saya sediain tuh untuk panci-panci bekas yang udah nggak kepake lagi. Pulang sekolah dia udah ganti baju, terus makan langsung turun gitu, masang panci-pancinya dia terus pukul. Jadi setelah main panci itu pengen mau meriah berisik, yang aku jadi pengen bikin lagu tuh gara-gara dengerin Queen. Ada temennya Mas Adri ngereferensi lagu-lagu Queen. Boleh lebih tersudut Bin, lagunya apa Bin? Crazy Little Thing Called Love, yang rock and roll. Iya. Ada We Are The Champion, ada hampir semua ada aku koleksi. Ada pertanyaan dulu sebelum aku banyak pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, tunjuk tangan yang ingin bertanya dulu. Oke, berarti saya tanya 3 dulu. Apa perasaan Bunda ketika suami melarang untuk bekerja gitu? Yang penting kita mesti ikhlas ya, apapun yang ya itu kan suami ininya kita ya, imamnya kita. Jadi begitu berani kawin mesti berani semua ditanggung. Apa kata suami kita mesti nurut. Begitu suami bilang nggak boleh kerja kita mesti ikhlas, tapi kita mesti aktif.
Mentang-mentang disuruh ngurusin anak aja gitu, enggak dong. Kita bisa cari uang dari dalam rumah, kita bisa kegiatan apapun dari dalam rumah. Jadi kita jangan mengharapkan selalu yang glamor gitu. Apa yang kita dapat itu, kalau kurang cukup cari deh usaha. Bunda dari muda loh, ada ini kerjain ini, ada ini kerjain, segala macam. Udah pengalaman Bunda dagang apa juga udah. Kenangan dari kecil sampai sekarang yang nggak bisa dilupakan sama Bibi sama Mas sama kakaknya apa tidak yang paling lucu deh sampai sekarang nggak bisa hilang. Ya kenangan apa ya Mas? Pokoknya Bunda tuh Yang sekeluarga Bu, karena Iya. pertanyaannya sekeluarga Mas Tol juga. mendidik itu secara demokrasi ya. Jadi kita jangan terlalu menuntut harus dari orang tua gitu. Jadi kita bebaskan aja. Tapi kayak kita menanam ini loh, pohon yang merambat ya. Liatin aja dia merambat. Nanti kalau dia udah mulai itu kan, mulai liwat dari rambatannya kan kita gunting, kita potong, terapiin lagi. Gitu jadinya kalau Bunda. Iya sih, jadi demokrasi di atas meja makan gitu. Jadi kita selalu bokap Bunda juga harus paling tidak satu hari itu kita harus satu kali makan di satu meja makan sama-sama. Jadi di situ tuh pemikiran, mimpi, ilmu, sharing itu ketemu di meja makan ini. Jadi hal-hal baru atau curahan hati yang keluar di meja makan. Oke, tepuk tangan buat Bibim. Saya ingin menanyakan bagaimana mengatasi ketika Bunda melihat slang dia pertama eksis, ketika hampir terbuka. Saya mikir hanya sering akan bubar ketika terpecahnya dengan Pai, Indra. Saya pikir tinggal Bim dan kakak. Saat itu saya pikir akan hancur, tapi saya yakin di situ berperannya Bunda ketika memotivasi Bim dan kakak sampai sekarang tetap eksis. Bagaimana cara Bunda mengatasi masalah itu hingga kini Bim dan kakak tetap eksis dalam menjalani hidupnya? Pada tahun 95 bubar itu, terus Bunda baru lihat aja dulu, melihat dari jauh, lihat satu nih udah keluar si personil, satu keluar nih manajemen. Abis deh tuh kosong, Pulau Biru kosong betul-betul. Saya lihat Bim ini nggak bisa kalau nggak saya sendiri kayaknya yang turun tangan. Jadi saya ngurusin merchandise-nya, saya ngurusin lainnya, adiknya ngurusin cari jobnya. Tapi di job kan belum dapat. Orang cuma tinggal berdua. Kebetulan yang paling setia itu Ivan masuk bantu. 96 itu masuk lagi ini Renol. Tapi memang bekas yang nongkrong di Potlot juga, itu setia lah. Terus Bibi mulai terbuka pikirannya setelah dibantu sama dua anak ini. Jadi dia lagu itu album lagi sedih. Terus Bunda punya pikirin lagi, kayaknya nih kita mesti bikin acara nih di Potlot. Jadi ada 15.30 kita kasih nama 15.30 tuh setiap jam sekian, setiap hari Sabtu dan hari Rebo tuh selain akustikan di depan kita bikin panggung-panggungan ele-elean lah di depan situ setiap Sabtu dan Rebo. Akhirnya lama-lama banyak nih itu penggemar, ternyata masih banyak gitu, masih banyak penggemarnya. Selain itu mulai lagi dah maju, akhirnya kedengaran sama Star Mile waktu itu. Dia terus ngajak, Pun mau nggak Star Mile mau ngajak nih 10 kota katanya. Mau, boleh gitu. Akhirnya kontrak kita jadi jalan. Nah, buat Bim, aku ingin tanya nih Bim. Di masa itu Bim, kalau boleh jujur Bim, kamu kan bagian sejarah Bim. Jadi kamu nih menikmati hal-hal yang lalu. Tapi kan kamu juga tangan dong buat menikmati. Nggak kayak gini. Kalau boleh jujur, band itu pecah karena apa? Karena maaf nih, ada perceraian dalam rumah tangga. Bubar
kalau ada satu kapal tapi kaptennya banyak, itu kapal tidak akan berjalan kemana-mana, malah mungkin bisa nubruk karang. Jadi mau nggak mau kalau kita punya kapal harus ada satu kapten atau satu wakil gitu, akhirnya yang bisa jalan bersama. Kesibukan juga, dan saat itu 93-94 itu memang lagi dahsyat banget, masuk benda yang menghancurkan yang bernama Putau itu, dan itu makin memperberat situasi. Terus ya untungnya ada Bunda sih, kalau enggak mungkin hari ini gue udah di dalam tanah. Yang memutuskan, oke, aku ngeband Iya. nggak sekolah. Dari mulai SMA tuh udah otaknya udah band mulu sama, jadi kayak lagi ujian mau lulus SMA aja, kertas kosong dulu tuh gue gambar panggung gitu. Padahal itu ujian matematika gitu. Jadi memang udah, dan begitu lulus memang udah gue planning, walaupun belum ngomong ke Bunda, udah gue planning gue nggak mau masuk Trisakti soalnya mahal. Kenapa? Sayang, karena gue yakin gue nggak bakal selesai gitu. Jadi gue cari Budi Luhur ini yang lumayan murah gitu, karena kalau satu saat gue tinggalin beban gue ke orang tua yang udah biayain nggak terlalu mahal lah istilahnya. Grup band Slank gitu ya, wah itu udah grup band yang besar deh. Ketika ada suatu konser, Slank nggak manggung di situ, tapi penontonnya dia megang bendera Slank. Bukan itu aja, bahkan kalau ada suatu pertandingan sepak bola, siapapun yang main, kadang ada bendera Slank di situ. Wah itu saya kagum banget di situ. Tapi pertanyaannya bukan di situ. Yang ingin saya tanyakan, itu cuma intermezzo aja. Yang ingin saya tanyakan, waktu itu, Slank kan pernah terjerumus gitu kan ke lubang hitam gitulah. Terus apa sih yang Bunda lakukan pada saat itu sehingga dia tidak melakukan itu lagi gitu? Tunggu, bendera dulu ya. Iya, oke. Apapun acaranya, benderanya Slank. Jadi bukan teh botol aja. Bunda ngomong apa Bunda? Dia disponsori oleh teh botol itu. Nah, terus masuk ke manajemen Slank, tapi kita tidak bisa ngomong apa-apa sama mereka, cuman ikut aja. Ikut, pokoknya terjun mengikuti dia. Tur dekat gitu loh, dekat tur kemana ikut, betul itu. Alhamdulillah pada waktu penggantian personel 97 masuk Ridho sama Abdi, dan mereka dua ini nggak pakai. Nah jadi ya ini metode ngarang aja, otodidak, bukannya dari kedokteran nih. Nah jadi yang sehat nih. Ya udah, setiap kali kita tur mereka nggak kenal kota itu, keluar dari kamar, main di panggung, masuk kamar, kotok, belum keluar. Akhirnya punya istilah, ayo jangan lama-lama makan sirinya gitu. Benar istilahnya gitu, jangan itu narkoba dong, enggak, itu kasar kan. Jadi bilang, jangan lama-lama makan sirinya gitu. Terus revolusi bentuk Slank jadi kupu-kupu siapa desainernya itu? Awal sketch awal tuh Bongki dulu. Bongki. Iya. Ya, Itu dahsyat banget ya Bunda. Hinggap gitu ya, hinggap ya. Kita emang filosofi kita kupu-kupu kan, Pompong ya. istilahnya selalu berubah, bermetamorfosa, selalu hinggap di tempat yang indah dan wangi. Dia mau terbang kemana-mana tapi nggak mau hinggap di tai, dia nggak mau dia. Itu waktu ngomong tai net gitu. Untuk Bunda pasti punya harapan kepada anaknya. Apa sih harapan-harapan untuk anaknya saat ini? Sebetulnya harapan Bunda dulu nggak terlalu muluk-muluk, nggak pernah punya harapan tuh pengen punya anak jadi ini, pengen punya anak jadi presiden gitu, nggak ada tuh, nggak terlalu muluk-muluk. Jadi cita-cita Bunda sekarang ingin anak-anaknya naik haji gitu aja. Wah, luar biasa. Ideal menjadi leader itu apa, Bim? Leader itu adalah orang yang
kebanyakan di anak band ya, orang yang paling banyak mau berkorban, salah satunya contoh kita ngejemputin mereka untuk latihan gitu. Itu kapten atau pemimpin band tuh harus mau begitu. Kedua, kita harus berpikir untuk teman-teman kita. Jadi banyak leader yang akhirnya bandnya bubar, baru 3 album meledak terus bubar karena dia mikirin diri dia sendiri. Tapi kalau kita mau jadi leader di band, kita melihat mereka, teman-teman kita udah puas belum dengan bermusiknya, teman-teman kita puasnya dengan pembagian kita, itu penting juga loh. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus ngeliatin anak buah atau teman-teman kita. Sekarang ke Bim-Bimnya katanya, pas waktu itu terjun ke Bim, itu untuk ninggalinnya gimana tuh Bim? Tapi gue rasa semua junkie itu pasti pengen berhenti gitu. Jadi semua yang kecanduan titik tertentu tuh pasti, wah gila nih gue udah keterlaluan. Pasti kalau kita sadar ngebaca hati nurani ya, pasti kita pengen berhenti. Nah kalau udah punya niat itu, baru kita ciptakan lingkungannya. Jadi memang harus kita ikut meng-create ya. Maksudnya seperti Bunda bantuin gue dong jadi manajer gitu. Karena gue juga udah masa, wah hancur nih gue gitu. Kalau ada Bunda di deket gue, mungkin gue jadi lebih nggak enak gitu kan. Jadi gue lebih, paling nggak yang biasanya pakai di depan Ridho cuek, kalau ada Bunda gue jadi mengurangi kan gitu. Gimana Bim berbakti kepada ibunya dan pengorbanan seperti apa yang Bim balas untuk sang ibu? Terima kasih. Gue selalu terngiang-ngiang itu ajaran bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, pertama kali yang harus kita kejar adalah restu ibu gitu kan. Karena sepintar kita, sekerja keras kita, sebanyak doa yang kita ucapin, tapi kalau ibu kita tidak merestui kita, gagal total. Itu pasti, nah itu gue percaya. Selamat datang kakak, tepuk tangan buat kakak. Assalamualaikum kakak. Ini katanya untuk kakak juga deh kali ini. Kan kalian berdua ini pernah kecanduan, terus pernah tahu, pernah segala macam ya. Terus kalau melihat ada orang yang kecanduan dan kalian melihat, itu perasaan kalian melihatnya itu gimana? Kasihan kah? Atau benci atau gimana? Dan apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Tergantung sih, kalau memang dia teman baikku, aku langsung straight bilang berobat deh di tempatnya nyokap gitu. Kayak ada masih belakangan ini masih ada suka apa kabar lo? Aduh gua kurang tidur nih, ini semalam habis gini masih habis party nih semalam, masih mabuk ini mabuk itu gitu. Kok nggak bisa hilang ya, gua mabuk mulu. Ya udah langsung aja, itu Bunda deket tuh, gua kasih gitu. Tapi kalau mereka masih senang pakai sih emang susah juga buat dibilangin gitu. Tapi paling untuk ngajak sih harus terus diajakin supaya mereka bisa terlibat. Kalau gue suka jahil malah, jadi kalau ada penggemar atau siapa datang dalam keadaan mabuk, langsung gue tebak-tebak gitu. Oh lo nih kalau nggak salah nih, kalau nggak BK atau Dumolit gitu loh. Jadi sampai dia malu sendiri gitu. Wah sempurna banget ya kehadiran kita, begitu lengkap. Abdi, assalamualaikum Abdi. Arti sebuah orang tua buat kalian. Ini sebagai penutup kesimpulan aja. Mungkin teman-teman tadi udah menyampaikan juga kali ya, bahwa yang membuat slang bisa tetap bersatu kompak itu adalah karena slang punya impian. Impian itu fungsi orang apa yang saya tahu dari pengalaman saya, mungkin bahwa orang tua yang menanamkan impian-impian itu terhadap kita. Saya ingat dulu slang awal-awal tuh, jalan potlot, rumah potlot ini tuh lebih besar rumahnya Bunda, terus ada di sudut kecil studio sama kantornya slang kecil gitu dikit. Itu sekitar 10 tahun lalu. Sekarang yang ada di potlot adalah rumahnya Bunda kecil, sisanya itu studio slang, kantor, fans club, bla bla bla, semuanya slang. Itu pengorbanannya seorang ibu untuk push anaknya supaya bisa mencapai mimpinya. Dengan dua orang tua itu kayak buat gue cepat banget gitu perubahannya, bahwa begitu pulang
dikasih jalan gabung sama Slang dan semua jadi berubah gitu. Jadi itu menurut gue salah satu doa orang tua gue, bahwa mungkin secara materi gue nggak dapat apa-apa dari mereka, tapi gue dapat doa dari mereka. Perfect. Tepuk tangan buat tempat ini. Apa yang ingin lo bangun di sini nih? Gue pengen tempat yang inspiratif sebenarnya itu, tapi waktu ketemu banyak desainer, insinyur segala macam, nomor satu yang gue pertahankan, lo boleh membangun segala macam, menggambar apapun, tapi jangan buang satu pohon pun di tanah ini. Luar biasa. Ya Allah, berkahilah semua yang sujud dan berdoa kepadamu di siang hari ini tanggal 29 jam saya nggak putar 29, mudah-mudahan tuan rumah dan tamunya dalam lindunganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musyawir, ya Mutakabir, ya Al-Ahri. Kabulkanlah doa kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, ya Rabbal Alamin.